Iya Bapak Ibu, berikut ini saya akan meneruskan kembali modul selanjutnya, yaitu modul neraca. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, modul neraca atau disebut juga dengan balance sheet. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kemarin diterangkan melalui neraca saldo, ini neraca saldo atau trial balance. Nah, video sebelumnya kan Bapak Ibu sudah melihat yang ini ya Bapak Ibu. Nah, sekarang gimana caranya nilai-nilai yang ada di neraca saldo ini masuk ke dalam neraca. Nah, di sini neraca yang sesungguhnya, neraca atau balance sheet ini. Nah, ini di saat pertama kali Bapak Ibu menginstal program, neracanya masih kosong nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita go masih kosong. Nah, Bapak Ibu harus import dulu neracanya dari flash disk. Jadi ada template Excel-nya di flash disk. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kode neraca ini ada di dalam flash disk Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi kita ke sini, Bapak saya ulang ya, ke neraca. Nah, kemudian ini setting. Klik setting, kemudian klik import ini. Nah, ini saya taruh di desktop. Flash disknya mana tadi? Flash disk nih. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kode neraca Excel ini, kode neraca yang ini. Kemudian kita import. Nah ini settingnya Bapak Ibu ya, settingnya seperti ini. Jadi kalau kita balik ke sini, kita go. Nah, aslinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini standarnya seperti ini. Nah, ini harus disetting dulu nih Bapak Ibu, tidak bisa langsung muncul di sini angka-angka yang di neraca saldo tadi. Jadi misalnya kita lihat neraca saldo ini apa yang ada isinya, kas besar ya Bapak Ibu ya. Kas besar ini kita isi di sini, kas ini. Nah, ini detailnya masih kosong nih Bapak Ibu, detailnya di sini. Akunnya ada di sini. Jadi di sini adalah judul-judulnya, nah di sini angkanya gitu. Jadi kita lihat ini, select detail. Ini kas besar nih Bapak Ibu ya. Ini kas besar. Nah, ini dicentang nih. Nah, gitu. Kas besar dicentang, akunnya ini kan 10101. Nah, ini di save. Nah, baru deh muncul tuh Bapak Ibu ya angkanya. Nih, sama seperti di neraca saldo. Angkanya ini gitu. Ya. Ini neraca saldo angkanya kan sama nih, 20 juta, dan ini current movement-nya, nah ini ending-nya gitu. Jadi masuk neraca seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini current, hasil dari debit kreditnya adalah 4.200.000 itu, endingnya 24.200.000, endingnya 24.200.000 ya, betul gitu. Nah, sekarang selanjutnya nih Bapak Ibu, terus ke bawah nih, kita setting sampai ke bawah sini. Jadi ini kan standarnya gitu. Jadi kita ubah dulu nih yang harta lancar ini, aset ini kan Bapak Ibu ya. Jadi ini bank A, bank apa nih di neraca saldo ini ya, bank BCA nih, bank BCA 10201. Jadi di neraca ini bank A. Nah, ini harus diganti nih jadi bank BCA. Caranya gimana? Setting lagi nih Bapak Ibu ya. Nih di setting, pilih bank A ini, pilih modify. Nah, ini atau pilih bank A ini, Bapak Ibu double klik di sini nih. Double klik ya, double klik. Nah, gitu. Ini otomatis masuk ke sini. Jadi modify. Bank A-nya ganti jadi bank BCA. Gitu. Ini bawahnya nggak usah diketik-ketik, biarin saja seperti ini. Gitu ya. Ini save. Jadilah dia bank BCA. Nah, balik ke sini. Nah, ini jadi bank BCA. Nah, ini kan masih 0 nih angkanya Bapak Ibu ya. Nah, ini apa? Jadi detailnya belum masuk nih di sini. Kayak kas. Nah, kan udah masuk nih 10101. Nah, bank BCA apa? Nah, pilih yang ini Bapak Ibu ini. Select detail ini, select detail. Bank BCA ini dicentang. Nah, gitu. Ini save. Nah, baru dia muncul angkanya. Gitu. Terus apalagi di sini neraca saldo. Bank ini piutang dagang ya Bapak Ibu ya. Piutang dagang ini 10301. Piutang dagang kita masukkan ke sini. Nah, ini namanya piutang usaha nih Bapak Ibu.
nggak mau namanya piutang usaha, maunya piutang dagang, ya udah balik lagi ke sini ke setting piutang usaha, ini double klik gitu, nanti menjadi piutang dagang gitu. Ini bawahnya nggak usah diketik-ketik, nanti akan ngerti sendiri Bapak Ibu di sini. Ini kan urutan gitu ya. Nanti saya terangkan selanjutnya. Ini save jadi piutang dagang. Nah ini kan piutang dagang ya, piutang dagang. Nah detailnya apa? Detailnya yang ini ya, berarti ini centang save. Nah begitu Bapak Ibu. Ini bank B, C kan ini nggak ada nih. Nah kita hapus saja. Bank B nya di delete. Yes, bank C nya di delete. Yes, gitu. Jadi seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya, paham ya. Jadi cara settingnya seperti itu. Kurang lebihnya Bapak Ibu ya, jelas ya. Jadi kita harus rubah dulu. Ini kan judulnya nih Bapak Ibu. Kalau kita preview, nah ini. Nih. Jadi ini kan sebenarnya keterangannya nih. Keterangannya ini detailnya gitu loh. Jadi keterangan ini kan di sini Bapak Ibu bisa atur nih gimana maunya gitu loh formatnya. Misalnya ada yang mau pakai nama harta, maunya aset gitu, bisa. Nama hartanya dihapus bisa. Itu tinggal dilihat saja di sini settingnya. Ini, ya. Misalnya seperti ini saya punya contoh di sini sudah jadi ini neraca. Nah ini tidak mau pakai judul nih. Ini tapi langsung ya totalnya saja di bawah, total aktiva lancar, itu bawahnya kewajiban lancar seperti ini. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya, hitungannya seperti apa. Jadi kalau kita preview ini, nah seperti ini gitu. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu nih, ini keterangannya mau apa saja gitu di sebelah kiri sini gitu. Nah, itu untuk yang sudah lebih kompleks ya Bapak Ibu ya. Seperti ini neracanya. Kita balik lagi ke yang simple sini seperti ini. Ini settingnya. Jadi kemudian apalagi di neraca itu, lihat lagi ini sudah ini ya, uang muka pelanggan. Nah, uang muka pelanggan ada di mana nih? Uang muka pelanggan ini dia. Ini ya Bapak Ibu ya, uang muka pelanggan. Select detailnya, saya nggak hafal. Uang muka pelanggan, nah yang ini ya Bapak Ibu ya, uang muka pelanggan. Kita centang, kita save gitu. Nah masuklah 2 juta di sini. Kemudian apa lagi? Ini terus modal pemegang saham. Sini neraca, cari di sini modal pemegang saham. Nah yang ini select detail, namanya modal. Ini modal pemegang saham. Ini nggak bisa double klik ya Bapak Ibu ya, jadi centang sini ya, ada centang karena kan dipilih detailnya, save gitu. Nah masuklah modal pemegang saham di sini. Nah ini kan, ini juga sama nih laba ruginya di sini. Laba rugi tahun lalu, detailnya apa? Laba rugi tahun lalu ini. Nih laba rugi tahun berjalan. Ini centang, terus laba rugi bulan berjalan, bulan ini mana dia, ini ya. Nah ini gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kan yang simple nih Bapak Ibu ya, sesuai dengan contoh. Jadi yang nama neraca itu kan total harta harus sama dengan hutang ditambah modal 150 juta ya, 150 juta, 150 juta. Nah ini currentnya pun sama, 6.550.000, 6.550.000. Endingnya sama, 156, 550, 156, 550. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi neraca kan seperti itu rumusnya. Total harta sama dengan hutang ditambah modal. Ini. Nah gitu. Misalnya apalagi ya Bapak Ibu mau, ini kendaraan ya. Kendaraan misalnya mau nambahin nih. Oh yang ini aja yang gampang di bawah. Ini kan sama berlaku semua. Bapak Ibu nambah nih di neraca saldo itu kan ada Bank Mandiri ya. Nah misalnya suatu saat Bapak Ibu ada masuk nih angka di Bank Mandiri. Gimana masukin ke neracanya? Kan neracanya nggak ada nih, udah dihapus. Nah kita balik lagi ke setting.
Nah, Bank BCA ini kita posisinya di sini Bu ya. Jadi di sini dulu diklik, nanti di add. Nah, ini muncul yang baru nih. Nah, Bapak Ibu klik sini, Mandiri. Gitu. Ini dia otomatis nih nambah nih Bapak Ibu kalau lihat ya. Bank BCA ini kan nomor urutnya 11 ya. Nah, dia nambah nih 12. Gitu. 12. Nah, ini nama barisnya current asset. Dia akan mengikuti yang di atasnya ini. Kita save. Nah, dia akan ngisi di sini nih Bapak Ibu nih, Bank Mandiri. Gitu. Kalau klik di sini, nah Bank Mandirinya masuk. Gitu ya Bapak Ibu. Cara menambahkannya seperti itu. Nanti detailnya sama. Di sini aja select detail, Bank Mandiri dicentang sini, save. Gitu. Jadi akunnya di sini ya Bapak Ibu ya. Kan kebetulan angkanya masih 0, tapi akunnya sudah masuk. Gitu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi seperti itu. Kemudian kalau ini rumus ya Bapak Ibu ini saya terangkan sekilas apa itu seperti ini. Ini kan ada total ya. Ini kan di total nih Bapak Ibu nih. Grup ini kan harta lancar nih, harta lancar di total. Ini tambah ini taruh di sini gitu kan Bapak Ibu. Ini rumusnya seperti apa nih? Kalau kita lihat di setting ini. Jadi nih total harta lancar. Nah, ininya total detail, nama barisnya total current asset. Total detail dari siapa? Dari current asset. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita double klik ini. Nah, ini. Nama baris si ini total harta lancar adalah total current asset. Nih ya. Nah, dia ngapain aja nih prosesnya total detail. Total detail ini menghitung total dari siapa? Current asset. Gitu loh Bapak Ibu ya. Cara membaca rumusnya seperti itu. Ini pun sama nih. Ini total detail dari fixed asset. Nah, ada satu lagi namanya total group. Nih Bapak Ibu ya, total group. Total group itu kalau kita lihat di sini. Ini total group. Nah, total bersih harta tetap judulnya ini kan. Keterangannya total bersih harta tetap. Ini namanya apa? Namanya total net book. Nih, nama barisnya total net book. Nah, jadi perhitungannya gimana? Total group ya, hitung satu total group. Jadi jumlahkanlah total fixed asset yang ini. Total fixed asset mana? Ini ya, total fixed asset dikurangi dengan min. Nih, akum depre ini gitu. Ini ada min ada plus Bapak Ibu ya. Nih, min plus gitu. Ya. Itu cara rumusnya seperti itu. Ini yang ini juga sama, ini total harta, coba kita lihat. Ini apa? Namanya total aset. Nah, total group. Jadi hitunglah grup dari si total current asset ditambah total net book. Gitu. Ada lagi yang bawah nih, mana yang paling panjang? Ini sama ini. Double klik, nah ini. Nama barisnya ini. Nah, total group dari siapa? Grup ini ditambah dengan grup ini. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau pusing ya contek ini aja. Ini kan sudah rumusnya. Rumusnya dari si neraca itu adalah seperti ini. Gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ya ini Bapak Ibu ya. Ini standarnya sudah seperti ini. Jadi Bapak Ibu cuma main-main di sini aja nih. Di keterangan ini, di keterangan ini kan udah jelas nih atasnya harta lancar, nanti ada akumulasi harta tetap dikurangi dengan penyusutan. Nah, seperti ini. Bawahnya hutang, bawahnya lagi modal. Gitu. Ini udah rumus dari neraca kan seperti ini. Tinggal Bapak Ibu masukin lagi di sini. Akunnya yang penting. Akunnya apa aja di sini sebelah kanan. Gitu. Barulah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Seperti ini halaman satunya. Ini halaman 2-nya seperti ini. Gitu. Ya, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas cara setting dan cara mengisi detail akun numbernya harus seperti apa caranya gitu. Kalau misalnya mau dihapus ya tinggal dihapus ini. Misalnya di delete, itu bisa. Itu ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada pertanyaan, seperti biasa silakan WA saya aja.
Demikian Bapak Ibu, terima kasih.